Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat kesehatan sehingga dapat melakukan aktivitas perkuliahan pada mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia. Saya Cynthia Salsabila sebagai moderator kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai pengaruh Barat dalam perkembangan kebudayaan Indonesia oleh Portugis dan Inggris. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama saya sendiri selaku moderator, yang kedua Anissa Salsabila sebagai pemateri pertama, yang ketiga Armila Andriani sebagai pemateri kedua, yang keempat Fikri Agrawijaya sebagai pemateri ketiga, yang kelima Firdaus sebagai pemateri keempat, yang keenam Elvi Herni sebagai pemateri kelima, dan yang terakhir yang keenam Muhammad Farhan Ferdinanda sebagai pemateri keenam. Apa sih itu modernisasi dan globalisasi? Pertama, modernisasi berasal dari kata modern yang berarti ke arah yang lebih maju atau meningkat. Bisa disimpulkan, modernisasi ini adalah perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam kehidupan aspek-aspek masyarakat. Selanjutnya ada globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global, yaitu mendunia. Jadi, bisa disimpulkan globalisasi ini adalah masuknya atau proses masuknya ke dalam lingkungan dunia. Sejarah masuknya Portugis ke Indonesia. Sejarah ini bermula setelah Portugis berhasil menguasai Maluku. Kemudian Portugis ini terus mencari negara penghasil rempah-rempah. Yang menjadi sasaran di sini yaitu Indonesia bagian timur, yaitu Maluku. Karena Portugis ini tidak mengetahui rute perjalanan menuju Maluku atau Indonesia bagian timur, maka orang-orang Portugis meminta bantuan kepada orang-orang India. Setelah menguasai atau mengetahui perjalanan atau rute menuju Indonesia bagian timur, yaitu Maluku, orang-orang Portugis ini melanjutkan pelayarannya ke arah Maluku dengan melakukan perdagangan. Pada tahun 1514 Masehi, berlanjutlah pelayaran Portugis ini ke Indonesia yang kedua kalinya. Pada pelayaran ini, pedagang-pedagang dari Portugis secara teratur untuk melakukan perdagangan kepada orang-orang Maluku dalam membeli dan memborong rempah-rempah Maluku ini. Karena rempah-rempah orang-orang Maluku ini diborong habis dan harganya pun naik, jadi kedatangan orang-orang Portugis ini disambut baik oleh orang-orang Maluku. Adapun faktor-faktor yang mendorong orang-orang Portugis ini untuk datang ke Indonesia adalah adanya semangat Reconquista. Semangat Reconquista ini yaitu semangat orang Eropa untuk memerangi orang-orang Islam yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya ada jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Jatuhnya Kekaisaran Romawi Timur di Konstantinopel sehingga menyebabkan adanya perperangan antara pasukan Romawi Timur dengan orang-orang Islam. Selama 18 hari pertempuran itu berlanjut dan diakhiri dengan kemenangan oleh orang-orang Islam. Selanjutnya ada kemajuan teknologi. Karena kemajuan teknologi yang dimiliki oleh orang-orang Portugis, terutama pada bidang perkapalan, dan orang-orang Portugis ini memiliki pengetahuan yang tinggi tentang bidang geografi dan astronomi, sehingga orang-orang Portugis ini semakin mahir dalam melakukan pelayarannya. Apa sih tujuan dari orang-orang Portugis ini untuk datang ke Indonesia? Menurut ungkapan Ripley, tujuan Portugis ini bisa disejajarkan dengan 3G, yaitu goal, glory, dan gospel. Goal yaitu mencari emas, bisa diartikan orang-orang Portugis ini dalam melakukan perdagangan ke Indonesia untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari perdagangan rempah-rempahnya. Yang kedua yaitu ada glory. Glory yaitu adalah kejayaan. Diartikan dalam orang Portugis ini memperluas wilayahnya dalam melakukan pelayaran perdagangan dan mencari wilayah-wilayah yang kaya akan rempah-rempah seperti Asia Tenggara, yaitu Indonesia. Selanjutnya ada gospel, yaitu menyebarkan agamanya. Sebagai negara penganut Nasrani yang kuat,
dalam melakukan perdagangannya, dan pelayaran orang-orang Portugis ini juga menyebarkan agamanya, yaitu agama Nasrani. Peninggalan Portugis di Indonesia. Yang pertama, Benteng Tuluco. Benteng Tuluco adalah benteng peninggalan Portugis yang berada di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Benteng ini mulanya dikenal dengan nama Toluco, hingga akhirnya banyak orang menyebut dengan nama Benteng Hollandia. Benteng ini peninggalan bangsa Portugis di Indonesia, dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serra, seorang panglima Portugis. Banyak yang mengatakan bahwa nama Toluco merupakan nama dari pengusaha ke-10 yang berada di Kesultanan Ternate. Namun, berdasarkan catatan sejarah Belanda di tahun 1610, benteng Portugis ini diperbaiki oleh Pieter Both yang merupakan pria kebangsaan Belanda. Yang kedua ada Benteng Oranje. Benteng Oranje ini dulunya adalah sebuah peninggalan dari bangsa Portugis yang dihuni oleh orang-orang Melayu. Namun, oleh bangsa Belanda, benteng tersebut dipugar kembali dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan tertinggi Hindia Belanda. Namun, kini Benteng Oranje ini menjadi salah satu tempat favorit bagi masyarakat Ternate dan pengunjung dari daerah lainnya untuk sekedar melepas penat. Dulunya, kondisi benteng tersebut rusak parah setelah mengalami revitalisasi oleh pemerintah setempat. Maka Benteng Oranje ini kembali menjadi salah satu tempat menarik di Ternate yang banyak dikunjungi pada hari libur dan pada musim libur. Selanjutnya yang ketiga, ada Benteng Kalamata. Benteng Kalamata atau Kalamata mempunyai nama lain sebagai Benteng Kayu Merah atau Benteng Santa Lucia. Peninggalan bangsa Portugis di Indonesia ini dibangun menggunakan bebatuan sungai, batu kapur, dan juga batu karang yang mempunyai arsitektur yang sangat indah. Letak dari Benteng Kalamata dekat dengan laut sehingga bisa melihat langsung Pulau Maltara dan Tidore dari kejauhan. Benteng ini didirikan pada tahun 1540 oleh Panglima Portugis. Selanjutnya yang keempat, Penjara Tua Kema. Sebuah penjara bekas yang dibuat oleh bangsa Portugis berlokasikan di Desa Kema 3, Kecamatan Kema, Minahasa Utara. Terletak di ketinggian 6 meter di atas permukaan laut atau berjarak sekitar 500 meter dari pantai. Penjara ini berada di sebuah gang sempit di tengah pemukiman penduduk. Konon penjara ini dulunya merupakan tempat penghukuman bagi warga dan tentara yang melakukan kesalahan. Selanjutnya yang kelima, Gereja Tugu. Selain di Maluku dan Minahasa, Portugis juga memiliki peninggalan di ibu kota Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara. Peninggalan ini bernama Gereja Tugu. Di depan gereja tersebut terdapat tulisan tahun 1748. Dalam catatan sejarah, dulunya bangsa Portugis dibawa sebagai tahanan oleh Belanda dari Pulau Malaka. Selanjutnya mereka melakukan ibadah di Gereja Sion yang letaknya di daerah kota. Yang terakhir yang keenam, Benteng Pulau Cingkwa di Sumatera Barat. Peninggalan-peninggalan arkeologi yang terdapat di Pulau Cingkwa di Sumatera Barat berupa sisa-sisa benteng yang tidak utuh, hanya berupa tembok pagar sebelah timur, pintu utara di bagian barat, dan di dermaga di sebelah timur. Selain itu juga terdapat Kerkhof, makam dari bahan batu marmer bertulisan bahasa Portugis, dan sebuah lubang atau sumur. Pengaruh Portugis di Indonesia. Pertama, bidang agama. Salah satu pengaruhnya adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat 3G mempengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Salah satu penyebar agama Katolik di Indonesia yang terkenal adalah Franciscus Xaverius, seorang misionaris dari Portugis di Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Di samping penyebaran agama Katolik, juga turut tersebar di Indonesia penyebaran agama Kristen Protestan mulai terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles. Penyebaran agama ini dilakukan oleh
Netherlands Zennelik Genootschap, yaitu organisasi yang menyebarkan agama Kristen Protestan berdasarkan Alkitab. Yang kedua yaitu bidang arsitektur. Pertama, benteng merupakan tempat berlindungnya yang kokoh. Benteng dikelilingi oleh meriam besar yang terbuat dari kuningan, dipasang di atas gundukan batu cadas dan dikawal paling sedikit oleh 100 orang. Ada dua ciri dari benteng peninggalan Portugis, yaitu pertama, di dalam benteng terdapat perumahan, kantor, gereja, rumah sakit, dan lain-lain. Dan yang kedua, di luar benteng terdapat perumahan sementara dalam bentengnya sendiri kosong. Yang ketiga yaitu bidang bahasa dan sastra. Portugis membawa begitu banyak kosakata dan istilah-istilah dan perkenalkan kepada orang pribumi Indonesia. Meskipun Portugis hanya pernah berkuasa di pelabuhan-pelabuhan besar dan sebagian kecil wilayah kerajaan Indonesia bagian timur, pengaruh di bidang bahasa masih tersisa. Dalam bidang bahasa, banyak kosakata bahasa Portugis diserap ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya, biola menjadi viola, meja menjadi mesa, mentega menjadi mantaiga. Yang keempat, bidang kesenian. Di bidang kesenian ini beberapa jenis. Yang pertama, keroncong. Keroncong sendiri dinyanyikan dengan iringan gitar berasal dari kebudayaan Portugis. Dan yang kedua, tanjidor adalah permainan musik popul yang populer di kalangan masyarakat Betawi. Bahasa aslinya adalah tanjedor, dibaca tanjedor, merupakan bahasa Portugis. Tradisi tanjedor berawal dari kebiasaan bangsa Portugis memerintahkan para budaknya menghibur mereka dengan permainan musik. Yang keempat, pegamat merupakan jenis musik tradisional yang berkembang di kawasan pesisir provinsi Sumatera Barat. Musik ini juga berkembang di bawah pengaruh budaya Portugis yang masuk ke Minangkabau melalui jalur perdagangan. Yang terakhir yaitu bidang pendidikan. Masuknya bangsa Eropa ke Nusantara juga membawa pengaruh besar dalam bidang pendidikan. Pendidikan dari Eropa pertama kali masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya agama Kristen Katolik. Kala itu dibangun sekolah yang mengajarkan ajaran agama Katolik untuk para pribumi dari daerah timur Indonesia dan sekitar daerah Maluku. Bidang kuliner. Menurut sejarawan kuliner Fadli Rahman, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kuliner Luso atau istilah dari Portugis. Adalah salah satu bangsa Eropa yang banyak mewariskan pengaruh budaya Luso di kuliner Nusantara. Hubungan politik antara Portugis dengan orang Minang di Pekaruyung juga membuka jalan hadirnya rendang di tanah Minangkabau. Nah, selanjutnya masuknya Inggris ke Indonesia. Pasukan Inggris datang ke Indonesia pada September 1945 sebagai wakil sekutu untuk mengurusi tawanan perang Jepang dan Belanda. Karena membantu Belanda untuk kembali menguasai Indonesia, pasukan Inggris harus menghadapi berbagai perlawanan dari pasukan Indonesia. Pada bulan Agustus 1945, Jepang menyerah kalah dari sekutu sehingga berakhirlah Perang Dunia Kedua. Sebelumnya, poros koalisi Jepang, yakni Jerman, sudah menyerah kalah dari sekutu dalam perang di wilayah Eropa pada bulan Mei 1945 dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Peninggalan Inggris di Indonesia. Nah, peninggalan Inggris di Indonesia ini terdapat 6 peninggalan. Peninggalan Inggris yang pertama yaitunya gedung daerah Rumah Raffles di Bengkulu. Nama Raffles disebutkan untuk bunga raksasa yaitunya Rafflesia arnoldi. Bunga itu sudah sangat identik dengan Provinsi Bengkulu. Nah, karenanya Bengkulu juga dapat julukan sebagai bumi Rafflesia. Selain itu, Raffles juga menghasilkan buku sejarah yang sangat terkenal, yaitunya The History of Java. Raffles juga mendirikan Rumah Raya Bogor. Peninggalan Inggris selanjutnya yaitu Tugu Thomas Park, yang mana Thomas Park ini adalah salah seorang residen dari pasukan Inggris di Bengkulu. Waktu itu rakyat Bengkulu memberontak menentang kesewenang-wenangan penjajahan dan akhirnya Thomas Park pun tewas pada saat itu. Kejadian ini terjadi sekitar pada tahun 1807. Nah, dengan kejadian tersebut dibuatlah sebuah museum ini. Bagi masyarakat Bengkulu, kuburan ini dipandang sebagai bukti mereka tak takluk pada kolonialisme, tapi mereka akan melawan sekuat tenaga. Peninggalan Inggris yang ketiga yaitunya Benteng Marlborough.
yang mana Benteng Marlborough ini adalah sisa bangunan peninggalan Inggris di Bengkulu. Benteng yang dibangun pada awal abad ke-18 ini yaitu sekitar 1713 sampai 1719 bernama resmi Fort Marlborough. Nama benteng ini diambil dari nama seorang bangsawan dan pahlawan Inggris yaitu John Churchill, Duke of Marlborough. Bangunan benteng yang menyerupai kura-kura ini berdiri seluas 44.100 meter persegi. Benteng ini menghadap ke arah selatan. Bentuk benteng ini sesuai dengan desain asli bangunan yang lazim dibuat di abad ke-17. Benteng ini dikelilingi parit dan ada jembatannya yang terletak di pinggir laut. Jalan Inggris yang selanjutnya yaitunya makam Inggris, yang mana makam Inggris ini adalah makam para tentara yang meninggal pada masa kolonialisasi. Mereka wafat karena berbagai penyakit tropis seperti kolera, malaria, disentri, dan juga korban perang. Area makam Inggris berada di sekitar 1000 nisan dengan berbagai ukuran yang artistik dan monumental yang luasnya mencapai 4,5 hektar. Nah, peninggalan Inggris selanjutnya yaitu Tugu Hamilton, yang mana Tugu Hamilton ini didedikasikan untuk Kapten Robert Hamilton yang tewas di tangan rakyat Bengkulu pada tahun 1793. Tugu ini berbentuk sederhana, tak seperti Tugu Thomas Park di atas. Untuk tugu ini segi empat dan obelis, dan ada prasasti yang menyebutkan bahwa Hamilton sebagai second member of government. Peninggalan Inggris yang terakhir yaitunya Benteng Anna, yang mana Benteng Anna ini terletak di Kabupaten Mukomuko dan merupakan dari 3 benteng yang dibangun bela tentara Inggris selama menjajah di Bengkulu, sebelum akhirnya ditukar kepada Belanda dan Singapura. Benteng ini dibangun pada tahun 1898 di pinggiran Sungai Selagan dan dekat dengan pantai Mukomuko Utara, berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Yang terakhir adalah pengaruh Inggris di Indonesia. Nah, jadi pengaruh Inggris di Indonesia ini terbagi menjadi 2 dampak. Yang pertama yaitu dampak positif dan dampak negatif. Jadi dampak positif dari pengaruh Inggris di Indonesia ini adalah yang pertama, penghapusan sejumlah kebijakan Belanda yang sangat menyengsarakan rakyat seperti perbudakan, kontingente, tanam paksa, dan sebagainya. Yang kedua, penerapan sistem perdagangan bebas. Yang ketiga, pembagian Pulau Jawa ke dalam beberapa keresidenan. Pembagian ini masih dapat diadopsi sampai saat ini. Ya, selanjutnya pemerintahan Inggris membangun lembaga pendidikan bernama Batavia's Genosap. Selanjutnya, Raffles meninggalkan warisan budaya yang sangat bermasyhur hingga sampai sekarang ini. Warisan tersebut adalah kitab sejarah berjudul History of Java. Raffles bersama istrinya merintis kebun raya Bogor yang masih dapat kita jumpai sampai saat ini. Nah, selanjutnya, kebijakan Raffles di bidang hukum juga dinilai positif. Hukum yang berorientasi pada warna kulit diubah menjadi hukum yang berorientasi pada besar kecilnya kesalahan seseorang. Nah, jadi ini artinya semuanya sama di hadapan hukum. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sisi negatif dari pengaruh Inggris di Indonesia. Jadi sama saja seperti penjajahan yang lainnya. Tentu saja penguasaan Inggris ini terhadap Indonesia juga menyengsarakan rakyat. Tanah milik rakyat Indonesia secara sah dianggap sebagai milik pemerintah Inggris, dan rakyatnya dibebankan pajak atau land rente atas tanah yang sebenarnya milik mereka sendiri. Nah, jadi sementara itu, bagi petani yang tak punya tanah juga diwajibkan membayar pajak per kepalanya. Selain itu, kebijakan Thomas Stamford Raffles yang mengekang kekuasaan kerajaan dan pembesar bumi putra lainnya membuat perpecahan muncul dalam tubuh kerajaan-kerajaan seperti pada Kerajaan Mataram Yogyakarta yang pecah menjadi 2. Nah, jadi alasan utama pengekangan ini adalah karena kemandirian dan kedaulatan mereka yang dianggap membahayakan. Nah, jadi dengan demikian, penjajahan Inggris dan penjajahan Belanda itu sama saja. Sekian penyampaian materi dari kelompok 5. Saya perwakilan dari kelompok 5, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan.